Jumlah sel darah merah pada laki-laki 4,2 sampai 5,4 juta sel per milimeter kubik, sedangkan pada perempuan 3,8 sampai 4,8 juta sel per milimeter kubik. Satu tetes darah kira-kira setara dengan 50 mm kubik atau 50 mikroliter. Nah, tadi dikatakan laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Kemudian apa fungsi eritrosit? Eritrosit di sini berfungsi untuk mengedarkan oksigen melalui pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Nah, hemoglobin ini akan mengikat oksigen menjadi oksihemoglobin, di mana oksihemoglobin ini akan menjadi berwarna merah terang. Tetapi jika hemoglobulinnya melepas oksigen ke jaringan, maka dia menjadi deoksihemoglobin yang berwarna lebih gelap atau kebiruan. Warna kebiruan ini akan tampak pada pembuluh vena dari permukaan kulit. Kemudian fungsi eritrosit yang berikutnya adalah membawa karbon dioksida ke paru-paru. Nah, pembentukan pembentukan karbon dioksida yang berikatan dengan hemoglobin itu akan terbentuk karbaminohemoglobin. Nah, selain terbentuk karbaminohemoglobin, CO2 atau karbon dioksida di dalam darah itu akan membentuk ion bikarbonat. Nah, pembentukan ion bikarbonat ini sangat dipengaruhi oleh enzim karbonat anhidrase yang terdapat di dalam eritrosit. Kemudian ion bikarbonat nantinya akan berdifusi keluar dari eritrosit untuk menuju ke plasma. Pengaturan produksi eritrosit itu disebut dengan eritropoiesis, di mana terjadi pada sumsum tulang merah dan diatur oleh hormon eritropoietin. Kemudian produksi eritrosit juga dipengaruhi oleh hormon kortison, hormon tiroid, dan hormon pertumbuhan. Hormon eritropoietin merupakan suatu hormon glikoprotein yang diproduksinya di ginjal. Nah, kecepatan produksi eritropoietin berbanding terbalik dengan persediaan oksigen di dalam jaringan. Jika penerimaan oksigen pada jaringan berkurang, akan menyebabkan peningkatan produksi eritropoietin, sehingga produksi sel darah merah atau eritrosit semakin meningkat pula. Singkatnya, oksigen berkurang, maka sel darah merah akan dibentuk lebih banyak. Nah, kapan itu terjadi? Pertama, hal itu bisa terjadi ketika kita tinggal di dataran tinggi dengan kandungan oksigen yang rendah dalam jangka waktu yang lama. Ini kalau kalian muncak, naik ke gunung, dan berada di gunung itu lama, maka produksi eritrositnya itu akan mengalami peningkatan untuk tetap bisa mempertahankan hidup. Kemudian yang kedua, gagal jantung. Pada saat gagal jantung yang mengurangi aliran darah ke jaringan, maka produksi eritrosit juga menjadi lebih banyak. Kemudian yang ketiga, penyakit paru-paru yang mengurangi absorpsi atau penyerapan oksigen oleh darah. Itu juga menyebabkan produksi eritrosit menjadi lebih banyak. Dan yang keempat, kehilangan darah akibat hemoragik. Nah, biasanya hemoragik disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah akibat dari luka atau infeksi. Misalkan pada saat kita demam berdarah, itu juga sama, produksi eritrositnya akan meningkat. Nah, kemudian umur atau usia daripada eritrosit ini hanya sekitar 120 hari sebelum rapuh dan pecah. Eritrosit itu tadi tidak memiliki inti sel, tidak memiliki mitokondria dan retikulum endoplasma, tetapi eritrosit memiliki enzim sitoplasma yang mampu memproduksi ATP dalam waktu yang terbatas. Nah, jika sel darah merah akan rusak, ya artinya gini, jika sel darah merah itu mendekati usia 120 hari,
maka sel darah merah itu akan diangkut ke limpa, kemudian dari limpa akan diangkut ke hati, di hati sel darah merahnya akan dipecah atau difagositosis oleh makrofag. Nah, hasil dari fagositosisnya itu menghasilkan 3 komponen. Yang pertama adalah globin. Globin ini nanti dipakai untuk mensintesis atau membentuk asam amino. Kemudian yang kedua akan menghasilkan heme. Heme ini nanti akan diubah menjadi biliverdin atau pigmen kehijauan. Pigmen kehijauan atau biliverdin ini akan dirubah menjadi bilirubin, yaitu pigmen kuning. Kemudian pigmen bilirubin itu akan diserap oleh hati dan diekskresikan oleh empedu. Biasanya biliverdin dan bilirubin ini dipakai untuk memberikan warna pada urin ataupun feses. Dan yang ketiga akan menghasilkan zat besi. Zat besi yang dilepas heme itu akan digunakan untuk mensintesis eritrosit yang baru. Nah, diulang ya sekali lagi, jika sel darah merah mendekati 120 hari, maka sel darah merah akan diangkut ke limpa, dari limpa diangkut ke hati, di hati dirombak, difagositosis oleh makrofag menjadi 3 bagian. Tadi yang pertama ada globin yang nanti disintesis menjadi asam amino. Kedua itu ada heme yang nanti diubah menjadi biliverdin, biliverdin diubah menjadi bilirubin, dan yang ketiga ada zat besi yang nanti akan dipakai untuk membentuk sel darah merah yang baru.